Balik lagi di channel YouTube Kampung Burger Indonesia. Kali ini gue masih sama Mas Adit, owner dari Kampung Burger cabang Pademangan. Nah, kesempatan kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Adit soal seputar bisnis di konsep franchise. Jadi Mas Adit nih Mas, menurut Mas Adit ya, untuk pertama kali misalkan ada orang yang mau coba untuk berbisnis franchise, Mas Adit ada saran-saran nggak sih? Pertama sih cobain dulu. Cobain makanannya dulu. Iya, Oke. makanannya. Terus setelah itu? Setelah itu kita riset dulu. Oke. Iya, background perusahaannya, background siapa pemiliknya, gimana visi misinya. Oke. Itu tujuannya apa tuh Mas? Riset itu tujuannya buat apa? Tujuannya karena kan kita ingin membeli sesuatu, jangan sampai beli kucing di dalam bak. Iya betul. Tujuannya pasti ya biar kita tahu gitu Iya, ya dalam-dalamnya gimana gitu ya, karena kan ini akan jangka panjang gitu kan, Iya. bisnisnya harapannya gitu ya. Oke, terus tadi pertama beli atau cobain dulu produknya apa, Iya. terus habis itu riset. Riset. Nah habis itu ada lagi nggak mungkin Mas? Mungkin sih itu aja sih. Dua itu ya, Dua itu aja, poin intinya ya. Poin pentingnya. Jadi harus tahu dulu produknya kayak gimana, bakal booming atau bakal laku nggak gitu Iya. ya, tujuannya mungkin ya. Bener-bener. Terus yang kedua harus riset supaya kita tahu si backgroundnya mungkin ya, latar belakangnya kayak gimana, sama track recordnya mungkin sebelumnya udah sejauh apa gitu ya, Iya, betul. perjalanan si perusahaan itu gitu Iya. ya. Nah terus menurut Mas Adit, dengan berbisnis franchise itu keuntungannya sama kekurangannya ini ada apa aja sih? Karena nggak mungkin semuanya bakal berjalan dengan baik gitu Iya. kan, pasti ada aja kekurangannya juga nih yang dirasa gitu. Sejauh ini gimana Mas? Keuntungannya sih kita nggak perlu capek-capek ya, capek-capek mikirin branding, nggak perlu capek-capek mikirin rasa, resep apalagi kan. Iya sih gitu. Jadi nggak harus dari nol gitu Iya, ya. nggak perlu Kalau dari nol. buat bisnisnya franchise, konsepnya franchise gitu ya. Nah terus kalau dari kekurangannya, menurut Mas Adit gimana? Kekurangannya karena udah ditentuin dari pusat ya, harga gitu kan, kita nggak bisa kayak misalkan bahan baku telur lah, seumpama lagi naik, kita nggak bisa naikin gitu. Iya, iya, Karena iya. udah ditentuin dari pusat. Jadi kalau emang bisnis franchise tuh ada apa ya? Mungkin semacam aturan yang harus Iya. diikutin semua mitranya gitu Iya. ya. Soalnya supaya semuanya seragam semua gitu Iya, ya. Kayak benar. gitu ya. Mau harga naik atau apa naik tetap gitu ya, Iya. harus ada gitu ya, yang harga yang sama gitu. Terus ada lagi nggak mungkin Mas kekurangan-kekurangannya? Atau mungkin kelebihan-kelebihannya Mas Adit sejauh ini ngerasain? Kelebihannya apa lagi ya? Kalau dari segi operasional mungkin Mas Adit ngerasa lebih dimudahkan nggak sih sebenarnya dengan berfranchise itu? Oh iya, ada lagi. Kita nggak perlu capek-capek mikirin digital marketing karena franchise itu beberapa ada yang sudah nyiapin digital marketing sih. Oke. Gitu. Jadi untuk promo di sosmed mungkin ya, Betul. itu udah ada timing dari pusatnya Benar. yang handle itu. Jadi Iya. setiap mitra kayak mungkin tinggal posting gitu ya, Betul, atau tinggal betul. repost aja gitu dari pusatnya ya. Itu salah satu keuntungan lainnya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah terus nih Mas, menurut ini kalau boleh tahu Mas Adit sebelumnya udah sempat bisnis di bidang lain mungkin, atau mungkin bisnis sendiri yang ngerintis dari nol nggak? Pernah coba-coba buat nge-branding es krim waktu itu. Oke. Iya, waktu itu sempat berjalan sih, cuman ya capek lah kalau misalkan branding sendiri kayak gitu. Mikirin dari nol, terus belum manajemennya, ya pusing lah. Oke, jadi emang PR-nya lebih besar Iya, gitu ya betul. kalau misalnya emang ngerintis dari awal gitu ya. Benar. Tapi waktu itu berarti udah sempat berjalan juga ya sebenarnya. Sempat berjalan juga. Di terasa ini nggak sih Mas, apa namanya? Kerasa banget nggak sih Mas mungkin pas akhirnya dulu bisnis sendiri, terus sekarang akhirnya ngejalanin franchise dari segi operasional ya, mungkin lebih mudah atau gimana, itu berasa beda nggak sih? Beda lah, jelas lah. Kalau misalkan kita franchise kan udah ada SOP dari sananya kan, dari pusat
mikirin tuh gimana cara ngelolanya di lapangan, masaknya gimana gitu sih. Oke, jadi ada plus minusnya juga Iya. sebenarnya bisnis sendiri itu gimana, terus misalkan bisnis franchise juga itu gimana, itu Iya. ada plus minusnya sebenarnya ya. Nah terus akhirnya nih setelah Mas Adit waktu itu bisnis dengan konsep sendiri gitu ya, dengan ide sendiri, terus akhirnya sekarang yang berjalan terus sampai hari ini bisnis franchise, waktu itu apa tuh pertimbangannya akhirnya? Pertimbangannya sih ya pengen coba franchise sih, karena pengen tahu skemanya kayak gimana, cara ngelolanya kayak gimana, manajemennya kayak gimana gitu kan. Jadi akhirnya sekarang lebih milih untuk franchise gitu Iya, ya, lebih untuk milih berbisnisnya konsepnya ya maksudnya. Betul. Oke. Nah ini terakhir mungkin ya buat teman-teman di sana mungkin yang masih ragu-ragu atau takut-takut buat berbisnis franchise atau berbisnis apapun gitu ya. Mungkin dari Mas Adit ada sepatah dua kata gitu atau sekalimat mungkin saran-sarannya apa buat mereka, terus supaya mereka ya mungkin lebih yakin gitu nantinya buat berbisnis. Ya jangan takut-takut sih, lebih enak itu franchise gitu, nggak usah mikirin laku apa enggak gitu barang kita gitu. Mendingan ikut franchise aja, udah ada yang ngatur, dan kalau kita risetnya benar udah pasti laku. Oke. Jadi mungkin kunci awalnya itu teman-teman harus bisa riset dulu di awal. Tadi di awalnya juga bisa coba dulu produknya apa. Setelah itu riset, kalau udah yakin gas terus ya Mas. Gas terus. Gas terus. Oke. Kalau gitu makasih banyak Mas Adit atas waktunya. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa ada pelajaran atau ada hikmah yang bisa diambil, terus bisa cepat-cepat juga buka bisnisnya sendiri. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel YouTube Tamu Bergerak Indonesia.